声玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Al-Barak. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa Misteri Bab 11, Keterampilan Kuliner Sejati. Apakah semua orang mati bersama-sama? Sangat senang karena saya masih hidup. Beruntung karena saya masih hidup. Klein menggigil dan segera berlari ke pintu. Mencoba mengejar polisi dan meminta perlindungan. Namun begitu dia mencapai pegangan itu, dia tiba-tiba berhenti. Petugas itu berbicara sangat buruk tentang hal itu. Mengapa mereka tidak melindungi saya? Seorang saksi penting atau petunjuk utama? Bukankah itu terlalu ceroboh? Apakah mereka hanya menyelidikiku? Atau mungkin itu umpan? Segala macam pikiran menyerbu ke dalam benak Klein. Menduga bahwa polisi masih diam-diam mengawasinya, mengamati reaksinya. Dia merasa jauh lebih tenang setelah memikirkan hal ini dan tidak lagi panik. Dia perlahan membuka pintu, sambil berteriak dengan suara gemetar ke arah tangga, "Kalian akan melindungiku, kan?" Ketuk, ketuk, ketuk. Tidak ada respons dari petugas polisi, dan tidak ada perubahan dalam irama kontak antara sepatu kulit dan tangga kayu. "Aku tahu, kau akan melakukannya," Klein berteriak lagi dengan nada pura-pura yakin, mencoba bersikap seperti orang normal yang sedang dalam bahaya. Suara langkah kaki itu berangsur-angsur melemah dan menghilang di lantai bawah apartemen. Klein mendengus dan tertawa, bukankah tanggapan itu terlalu palsu? Kemampuan akting mereka tidak sesuai standar. Dia tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia berbalik kembali ke kamar dan menutup pintu di belakangnya. Dalam beberapa jam berikutnya, Klein sepenuhnya mengekspresikan apa yang mereka sebut di Kekaisaran Pecandu Makanan. Tiongkok, kegelisahan, kegugupan, kegelisahan, ketidaksengajaan, dan gumaman kata-kata yang tidak ia pahami. Ia tidak bermalas-malasan hanya karena tidak ada seorang pun di sekitarnya. Ini disebut pengembangan diri seorang aktor. Dia menertawakan dirinya sendiri dalam hatinya. Saat matahari bergerak ke barat, awan di cakrawala tampak berwarna jingga kemerahan. Penghuni apartemen pulang satu persatu. Klein mengalihkan fokusnya ke tempat lain. Melissa hampir selesai sekolah. Dia melihat ke arah kompor, mengupas arang, dan mengeluarkan pistol. Tanpa jeda atau penundaan, ia meraih bagian belakang papan di bawah tempat tidur bertingkat tempat lebih dari 10 potongan kayu disusun berselang-seling. Setelah menjepit roda kiri di antara sepotong papan dan balok kayu, Klein menegakkan tubuh dan menunggu dengan gelisah. Takut kalau polisi akan mendobrak pintu dan menyerbu ke dalam ruangan sambil membawa senjata di tangan mereka. Jika itu adalah zaman uap, dia yakin dia tidak akan terlihat oleh siapapun saat dia melakukan itu. Namun, ada kekuatan luar biasa di sini, yang telah dia buktikan melalui pengalamannya sendiri. Setelah menunggu beberapa menit, tidak ada gerakan di pintu. Yang terdengar hanyalah obrolan antara dua penyewa yang sedang menuju Heart of the Wild Bar di Aeros Street. Phew! Klein menghela napas, merasa yakin. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu kepulangan Melissa dan memasak daging kambing rebus dengan kacang polong yang empuk. Ketika ide itu muncul di benak Klein, mulutnya seakan merasakan cita rasa kuah yang nikmat. Ia teringat bagaimana Melissa memasak daging kambing rebus dengan kacang polong empuk. Pertama, ia merebus air dan menumis daging. Kemudian, ia menambahkan bawang bombay, garam, sedikit merica, dan air. Setelah jangka waktu tertentu, kacang polong dan kentang ditambahkan,
dan sup harus dimasak selama 40 atau 50 menit lagi dengan tutup panci tertutup. Itu memang cara yang sederhana dan kasar untuk melakukannya. Didukung sepenuhnya oleh rasa daging itu sendiri, Klein menggelengkan kepalanya. Namun, tidak ada cara lain. Rakyat jelata kesulitan untuk memiliki berbagai macam bumbu dan berbagai metode memasak. Mereka hanya bisa menggunakan metode yang sederhana, praktis, dan ekonomis. Selama dagingnya tidak gosong atau rusak, apapun baik untuk orang-orang yang hanya bisa makan daging sekali atau 2 kali seminggu. Klein sendiri bukanlah seorang juru masak yang baik dan sering memesan makanan untuk dibawa pulang. Namun, dengan memasak 3 atau 4 kali seminggu, setelah berlatih selama berminggu-minggu, ia berhasil mencapai standar kelulusan dan merasa bahwa ia tidak akan mengecewakannya. Ketika Melissa kembali untuk memasaknya, dagingnya akan matang setelah pukul 7.30 malam. Dia pasti sudah kelaparan satu. Sudah waktunya baginya untuk melihat seperti apa memasak yang sebenarnya. Klein mencari alasan untuk dirinya sendiri. Pertama, dia menyalakan api lagi, pergi ke kamar mandi untuk mengambil air, dan mencuci daging kambing. Kemudian dia mengeluarkan talenan dan pisau dapur sebelum memotong daging kambing menjadi potongan-potongan kecil. Adapun penjelasan di balik keterampilan memasaknya yang tiba-tiba. Ia memutuskan untuk menyalahkan mendiang Walt McGovern, yang tidak hanya mempekerjakan seorang koki yang ahli dalam cita rasa Mitsishar, tetapi juga sering menciptakan makanan lezatnya sendiri dan mengundang orang untuk mencobanya. Nah, orang mati tidak dapat membantahku. Namun, TSK, ini adalah dunia dengan Beyonders, orang mati belum tentu tidak bisa berbicara. Dengan mengingat hal itu, Klein merasa sedikit bersalah. Ia menyingkirkan pikirannya yang membingungkan dan menaruh daging ke dalam mangkuk sup. Kemudian ia mengeluarkan kotak bumbu dan menambahkan sesendok garam kasar, yang setengahnya sudah mulai menguning. Selain itu, ia dengan hati-hati mengambil beberapa butir lada hitam dari botol kecil khusus, mencampurnya dan merendamnya bersama-sama. Dia menaruh panci itu di atas kompor dan, sambil menunggu panas, Klein mencari-cari wortel dari kemarin dan memotong-motongnya bersama bawang yang dibelinya hari ini. Setelah selesai dengan persiapannya, ia mengeluarkan kaleng kecil dari lemari dan membukanya. Tidak banyak lemak babi yang tersisa di dalamnya. Klein mengambil sesendok, menaruhnya di panci, dan melelehkannya. Ia menambahkan kol dan bawang bombay, lalu mengaduknya sebentar. Saat aromanya mulai tercium, Klein menuangkan semua daging kambing ke dalam panci dan menggorengnya dengan hati-hati selama beberapa saat. Ia seharusnya menambahkan anggur masak dalam proses tersebut, atau setidaknya anggur merah. Namun, keluarga Moretti tidak memiliki kemewahan ini dan hanya bisa minum segelas bir seminggu. Klein harus puas dengan apapun yang tersedia dan menuangkan air matang. Setelah direbus selama sekitar 20 menit, ia membuka tutup panci, menaruh kacang polong yang empuk dan potongan kentang ke dalamnya, lalu menambahkan secangkir air panas dan 2 sendok garam. Dia menutup tutupnya, mengecilkan api, dan mengembuskan napas dengan puas, menunggu adiknya tiba di rumah. Saat detik bergenit, aroma di ruangan itu semakin kuat. Ada daya tarik dari daging, aroma kentang yang kuat, dan aroma bawang yang menyegarkan. Baunya berangsur-angsur tercampur, dan Klein menelan ludahnya dari waktu ke waktu, sambil mencatat waktu dengan arloji sakunya. Setelah lebih dari 40 menit, beberapa langkah kaki yang tidak terlalu cepat namun berirama mendekat. Sebuah kunci dimasukkan, gagang pintu diputar, dan pintu pun terbuka. Sebelum Melissa masuk, dia berbisik ragu, baunya enak. Dengan tas masih di tangannya,
dia melangkah masuk dan melirik ke arah kompor. Kau yang membuatnya? Melissa melepas topi kerudungnya dan tangannya berhenti di udara, menatap Klein dengan heran. Dia mengernyitkan hidungnya dan menghirup lebih banyak aromanya. Tatapan matanya segera melembut, dan dia tampak menemukan sedikit rasa percaya diri. Kau yang membuatnya? Tanyanya lagi. Apa kau takut aku akan menyia-nyiakan daging kambing itu? Klein tersenyum dan membalas dengan sebuah pertanyaan. Tanpa menunggu jawaban, ia berkata pada dirinya sendiri, jangan khawatir, aku secara khusus meminta Whelp untuk mengajariku cara memasak hidangan ini. Kau tahu, dia pandai memasak. Pertama kali, alis Melissa berkerut tanpa sadar, namun alisnya menjadi halus karena aromanya. Sepertinya aku berbakat. Klein tertawa. Hampir selesai. Taruh buku dan topi kerudungmu di suatu tempat. Pergilah ke kamar mandi dan cuci tanganmu, lalu bersiaplah untuk mencicipinya. Aku sangat yakin akan hal itu. Ketika dia mendengar pengaturan tertib yang dilakukan kakaknya dan melihat senyumnya yang lembut dan tenang, Melissa berdiri terpaku di pintu dan tidak menanggapi dalam keadaan linglung. Apakah kamu lebih suka daging kambing dimasak lebih lama? Desak Klein sambil tertawa. Ah, oke. Melissa tersentak kembali ke akal sehatnya. Dengan tas tangan dan kerudung di masing-masing tangan, ia bergegas masuk ke ruangan dengan cepat. Ketika tutup panci dibuka, semburan uap tiba-tiba muncul di depan mata Klein. 2 potong roti gandum hitam sudah diletakkan di samping daging kambing dan kacang polong yang empuk, membiarkannya menyerap aroma dan panas hingga menjadi lunak. Saat Melissa selesai mengemasi barang-barangnya, mencuci tangan dan wajahnya, lalu kembali, sepiring daging kambing rebus dengan kacang polong, kentang, wortel, dan bawang sudah tertata di atas meja. 2 potong roti gandum, yang warnanya agak kecoklatan karena sedikit dicelupkan ke dalam kuahnya, sudah tertata di atas piring mereka. Ayo, coba saja. Klein menunjuk garpu dan sendok kayu di sebelah piring. Melissa masih sedikit bingung. Dia tidak menolak. Dia mengambil kentang dengan garpunya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya pelan. Rasa kentang yang bertepung dan aroma kuahnya memenuhi mulutnya. Sekresi air liurnya menjadi tak terkendali saat ia melahap kentang itu dalam beberapa suap. Coba daging kambingnya. Klein menunjuk piring dengan dagunya. Dia baru saja mencicipinya dan berpikir rasanya hampir tidak memenuhi standar, tetapi cukup untuk seorang gadis yang tidak pengalaman dengan apa yang ditawarkan dunia. Lagi pula, dia hanya makan daging sesekali. Mata Melissa dipenuhi dengan antisipasi saat dia dengan hati-hati membelah daging kambing. Dagingnya sangat empuk dan begitu masuk ke mulut, dagingnya hampir meleleh. Aroma dagingnya langsung tercium di mulutnya, memenuhi mulutnya dengan sari daging yang lezat. Perasaan itu belum pernah terjadi sebelumnya dan membuat Melissa tidak bisa berhenti makan. Saat dia menyadarinya, dia telah memakan beberapa potong daging kambing. Aku, Klein, ini seharusnya disiapkan untukmu. Melissa tersipu dan tergagap. Saya baru saja mengunyah sebagian makanan. Itulah hak istimewa menjadi seorang juru masak. Klein tersenyum dan menenangkan adiknya. Ia menggarpu dan sendoknya. Kadang-kadang, ia akan memakan sepotong daging dan kadang-kadang, ia akan menjejali mulutnya dengan kacang polong. Di waktu lain, ia akan meletakkan peralatan makan, merobek sepotong roti gandum dan mencelupkannya ke dalam saus. Melissa pun rileks dan kembali tenggelam dalam kelezatan itu berkat perilaku normal Klein. Enak sekali, sepertinya kamu tidak baru pertama kali membuatnya. Melissa menatap piring kosong itu dan memujinya sepenuh hati. Bahkan kuahnya pun sudah habis. Tempat ini jauh dari Koki Whelp.
Kalau aku kaya, aku akan mengajakmu dan Benson ke restoran dan menikmati hidangan yang lebih enak, kata Klein. Dia sendiri mulai menantikannya. Wawancaramu, bersendawa. Melissa tidak menyelesaikan kata-katanya karena dia tiba-tiba mengeluarkan suara kepuasan tanpa sadar. Dia buru-buru menutup mulutnya dengan tangan dan tampak malu. Kesalahannya ada pada daging kambing rebus dengan kacang polong tadi. Rasanya terlalu lezat. Klein tertawa diam-diam dan memutuskan untuk tidak mengolok-olok saudara perempuannya. Dia menunjuk piring dan berkata, "Ini misimu." "Baiklah." Melissa langsung berdiri, mengambil baskom, dan bergegas keluar pintu. Ketika dia kembali, dia membuka lemari untuk memeriksa kotak bumbu dan barang-barang lainnya seperti biasa. "Apakah kamu baru saja menggunakannya?" Melissa terkejut dan menoleh ke Klein, memegang botol lada hitam dan kaleng lemak babi. Klein mengangkat bahu dan tertawa. "Hanya sedikit. Itulah harga sebuah makanan lezat." Melissa berbinar, ekspresinya berubah beberapa saat, sebelum akhirnya berkata, "Biarkan aku memasak di masa mendatang." Kamu harus bergegas dan mempersiapkan diri untuk wawancara. Kamu harus memikirkan pekerjaanmu. Penguasa misteri bab 12, di sini lagi. "Melissa, bisakah kau tidak menggosok hidungku dengan benda ini?" Klein bergumam dalam hati. Ia merasakan sakit yang berdenyut di kepalanya. Jumlah konten yang dilupakan Klein dianggap banyak, tetapi juga tidak bisa diabaikan. Wawancaranya berlangsung dalam 2 hari. Jadi bagaimana dia bisa menemukan waktu untuk menebusnya? Lebih jauh lagi, dia terlibat dalam aktivitas paranormal yang aneh. Jadi bagaimana mungkin dia berminat untuk merevisinya? Klein memberi jawaban singkat adiknya dan mulai berpura-pura belajar. Melissa menggeser kursi untuk duduk di sampingnya. Dengan cahaya yang bersinar dari lampu gas, dia mulai mengerjakan tugasnya. Suasananya tenang. Saat hampir pukul 11 malam, kedua bersaudara itu saling mengucapkan selamat malam dan pergi tidur. Ketukan, ketuk, ketuk. Suara gedoran di pintu membangunkan Klein dari mimpinya. Dia mengintip keluar jendela untuk melihat cahaya pertama fajar. Dalam keadaan linglung, dia membalikkan badan dan duduk. "Siapa ini? Lihatlah jam sekarang. Mengapa Melissa tidak membangunkanku?" "Ini aku, Dun Smith," jawab seorang pria dengan suara berat di luar pintu. Dun Smith tidak mengenalnya. Klein bangkit dari tempat tidurnya dan menggelengkan kepalanya berjalan menuju pintu. Dia membuka pintu dan melihat inspektur polisi bermata abu-abu yang dia temui sehari sebelumnya berdiri di depannya. Klein yang khawatir bertanya, "Apakah ada yang salah?" Polisi itu menjawab dengan tatapan tegas, "Kami menemukan seorang kusir kereta. Ia bersaksi bahwa Anda pergi ke tempat Tuan Welk pada tanggal 27, hari ketika Tuan Welk dan Nyonya Naya meninggal. Lebih jauh, Tuan Welk adalah orang yang membayar biaya transportasi Anda." Klein terkejut. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut atau bersalah yang diharapkan orang saat kebohongannya terbongkar. Itu karena dia bahkan tidak berbohong. Bahkan, dia terkejut dengan bukti yang diberikan oleh Dun Smith. Pada tanggal 27 Juni mantan Klein memang pergi ke tempat Tuan Welk. Pada malam saat dia kembali, dia bunuh diri, persis seperti yang dilakukan Welk dan Naya. Klein tersenyum paksa dan berkata, "Ini bukti yang tidak cukup. Bukti ini tidak secara langsung membuktikan bahwa aku terlibat dengan kematian Welk dan Naya. Jujur saja, aku juga sangat penasaran dengan seluruh kejadian itu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kedua sahabatku yang malang itu. Tapi, aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Bahkan aku hampir sepenuhnya lupa apa yang telah kulakukan pada tanggal 27.
Mungkin sulit dipercaya, tetapi aku sepenuhnya mengandalkan buku harian yang telah kutulis untuk menebak secara kasar bahwa aku telah pergi ke tempat Welk pada tanggal 27. Kau benar-benar memiliki ketahanan mental yang hebat, kata Dunsmith sambil mengangguk. Dia tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan, dia juga tidak tersenyum. Kau seharusnya bisa mendengar ketulusanku. Klein menatap lurus ke matanya dan berkata, "Saya mengatakan yang sebenarnya, tentu saja, hanya sebagian saja." Dunsmith tidak langsung memberikan tanggapan. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan sebelum berkata perlahan, "Tuan Welk kehilangan pistolnya. Kurasa, aku seharusnya bisa menemukannya di sini. Benar, kan, Tuan Klein? Memang benar." Klein akhirnya mengerti dari mana revolver itu berasal. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia langsung mengambil keputusan akhir. Dia mengangkat tangannya setengah dan mundur, meninggalkan jalan terbuka. Kemudian, dia memberi isyarat tidur susun dengan dagunya. Di belakang papan tempat tidur. Dia tidak menyebutkan secara spesifik bahwa itu adalah dek bawah. Karena biasanya tidak ada yang menyembunyikan sesuatu di bagian belakang papan tempat tidur di dek atas. Itu akan terlalu jelas bagi tamu untuk melihatnya sekilas. Dunsmith tidak bergerak maju. Sudut mulutnya berkedut saat dia bertanya, "Tidak ada yang perlu ditambahkan?" Tanpa ragu, Klein menjawab, "Ada. Kemarin, ketika aku terbangun di tengah malam, aku menyadari bahwa aku sedang berbaring di mejaku dengan pistol di sampingku. Ada peluru di sudut ruangan. Rasanya seperti aku bunuh diri. Namun karena kurangnya pengalaman karena belum pernah menggunakan pistol, atau mungkin aku terlalu takut pada saat-saat terakhir. Bagaimana, peluru itu tidak mencapai hasil yang diinginkan. Kepalaku masih di tempatnya. Aku masih hidup sekarang. Dan sejak saat itu, saya kehilangan beberapa kenangan, termasuk apa yang saya lihat dan lakukan di tempat Welk pada tanggal 27. Saya tidak berbohong. Saya benar-benar tidak dapat mengingatnya. Demi menyingkirkan semua kejadian aneh yang terjadi di sekitarnya, Klein menjelaskan hampir semua yang telah terjadi. Kecuali transmigrasi dan pengumpulan. Klein juga berhati-hati dengan kata-katanya, membiarkan setiap kalimatnya masuk akal. Misalnya, tidak mengungkapkan fakta bahwa peluru itu mengenai otaknya, tetapi hanya menyebutkan bahwa peluru itu tidak mencapai hasil yang diinginkan, dan bahwa kepalanya masih berada di tempatnya. Bagi yang lain, kedua pernyataan ini mungkin tampak menyampaikan ide yang sama persis, tetapi pada kenyataannya, keduanya seperti kapur dan keju. Dunsmith mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Ini sesuai dengan dugaanku. Ini juga sesuai dengan logika tersembunyi dari insiden serupa di masa lalu. Tentu saja, aku tidak tahu bagaimana kau bisa selamat. Aku senang kau percaya padaku. Aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa selamat." Klein menghela napas lega, tetapi Dun melontarkan kata sambung. "Tidak ada gunanya aku mempercayaimu. Saat ini kau adalah tersangka utama. Kau harus dikonfirmasi oleh seorang ahli bahwa kau memang lupa apa yang telah kau alami, atau bahwa kau memang tidak ada hubungannya dengan kematian Tuan Welk dan Nona Naya." Dia terbatuk, presinya menjadi serius. "Tuan Klein, saya mohon kerja sama Anda untuk ikut dengan saya ke kantor polisi guna penyelidikan. Ini akan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 hari jika dipastikan tidak ada masalah dengan Anda." "Pakarnya sudah ada di sini?" Klein bertanya dengan nada kosong. "Bukankah mereka mengatakan akan memakan waktu 2 hari lagi?" "Dia datang lebih awal dari yang diharapkan." Dun menoleh ke samping, memberi isyarat pada Klein untuk pergi. "Izinkan saya meninggalkan catatan," pinta Klein.
Benson masih pergi dan Melissa sudah pergi ke sekolah. Ia hanya bisa meninggalkan catatan untuk memberitahu mereka bahwa ia terlibat dalam insiden yang berhubungan dengan Weld agar mereka tidak mengkhawatirkannya. Dunn mengangguk, hampir tidak peduli. Baik, Klein kembali ke mejanya. Sambil mencari kertas, ia mulai memikirkan apa yang akan terjadi. Sejujurnya, dia tidak ingin bertemu dengan sang pakar. Lagi pula, dia punya rahasia yang lebih besar. Di tempat yang terdapat 7 gereja besar, dengan alasan bahwa Kaisar Roselle, yang diduga sebagai pendahulu transmigrator, dibunuh. Hal seperti transmigrasi biasanya berarti harus pergi ke pengadilan dan mengadakan arbitrase. Namun, tanpa senjata, keterampilan tempur, atau kekuatan super, ia tidak sebanding dengan polisi profesional. Terlebih lagi, beberapa bawahan Dunn berdiri dalam kegelapan di luar. Begitu mereka mencabut senjatanya dan menembaki saya, tamatlah riwayat saya. Aku akan melakukannya selangkah demi selangkah. Klein meninggalkan catatan itu, meraih kuncinya, dan mengikuti Dunn keluar ruangan. Di sepanjang lorong gelap itu, 4 polisi berseragam kotak-kotak hitam putih terbagi menjadi 2 bagian dan menjaga mereka di kedua sisi. Mereka sangat waspada. Ketuk, ketuk, ketuk. Klein mengikuti Dunn saat mereka menuruni tangga kayu yang sesekali berderit sebagai tanda protes. Di luar apartemen, ada kereta beroda 4. Di sisi kereta, ada lambang polisi 2 pedang bersilang dan sebuah mahkota. Lingkungan mereka ramai dan ramai dengan kebisingan seperti biasa. Ayo, naik. Dunn memberi isyarat pada Klein untuk maju lebih dulu. Klein baru saja hendak melangkah maju ketika seorang penjual tiram tiba-tiba menangkap seorang pelanggan dan menuduhnya sebagai pencuri. Kedua belah pihak bergulat dan memicu reaksi dari kuda, sehingga menimbulkan kekacauan besar. Sebuah kesempatan. Tidak banyak waktu bagi Klein untuk berpikir lebih jauh, ia membungkuk ke depan dan berlari ke arah kerumunan. Entah dengan mendorong atau menghindar, dia melarikan diri dengan panik ke ujung jalan yang lain. Saat ini, demi tidak bertemu dengan ahlinya, ia hanya bisa melanjutkan perjalanan dengan pergi ke dermaga di luar kota, naik perahu menyusuri sungai Tusok, dan melarikan diri ke ibu kota, Beklun. Di sana, populasi penduduknya lebih banyak, sehingga lebih mudah untuk bersembunyi. Tentu saja, ia juga bisa naik kereta uap, pergi ke timur ke pelabuhan Enmat terdekat, dan mengambil jalur laut ke Pritz, lalu menuju Beklun. Tak lama kemudian, Klein tiba di sebuah jalan dan berbelok ke Iron Cross Street. Ada beberapa kereta kuda yang bisa disewa. Ke dermaga di luar kota. Klein mengulurkan tangannya dan melompat ke salah satu kereta. Dia sudah memikirkan semuanya dengan jelas. Pertama, dia harus mengecoh polisi yang akan datang untuk menangkapnya. Begitu kereta kuda itu berada pada jarak yang cukup jauh dari mereka, dia akan langsung melompat. Baiklah, sang kusir kereta menarik tali kekang. Klop, klop, klop. Kereta itu meninggalkan Iron Cross Street. Tepat saat Klein hendak melompat dari kereta, dia melihat kereta itu berbelok ke jalan lain. Jalan itu tidak menuju keluar kota. Mau kemana? Klein bertanya dengan linglung. Ke tempat Weld, jawab kusir kereta itu dengan nada datar. Apa? Klein kehilangan kata-kata. Pengemudi kereta itu berbalik, memperlihatkan mata abu-abunya yang dingin. Itu Dunn Smith, polisi bermata abu-abu. Kau, Klein menjadi bingung. Segalanya tiba-tiba menjadi kabur seolah dunia berputar di sekelilingnya saat dia langsung duduk. Duduk, Klein melihat sekeliling, bingung. Dia melihat bulan merah di luar jendela dan ruangan yang ditutupi kerudung merah. Ia mengulurkan tangannya untuk merasakan dahinya. Dahinya basah dan dingin.
keringat dingin. Punggungnya juga terasa sama. Itu mimpi buruk. Klein menghela napas. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Dia merasa aneh. Pikirannya cukup jernih dalam mimpinya. Dia bahkan mampu berpikir dengan tenang. Setelah tenang, Klein melihat jam sakunya. Saat itu baru pukul 2 pagi. Dia bangun dari tempat tidur dengan tenang dan berencana untuk pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan mengosongkan kandung kemihnya yang mulai membesar. Ia membuka pintu dan berjalan di sepanjang koridor yang gelap. Di bawah cahaya bulan yang redup, ia melangkah pelan menuju kamar mandi. Tiba-tiba, dia melihat siluet di luar jendela di ujung koridor. Siluet itu mengenakan jaket anti angin hitam yang lebih pendek dari mantel, tetapi lebih panjang dari jaket. Siluet itu sebagian tersamar dalam kegelapan, bermandikan cahaya bulan merah. Siluet itu berbalik perlahan, matanya dalam, abu-abu, dan dingin. Dun Smith, penguasa misteri bab 13, naik. Celepuk. Klein tak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Sesaat ia tak yakin apakah ia sudah bangun atau masih dalam mimpinya. Siluet itu melepas topi hitamnya dan membungkuk sedikit sambil berkata sambil tersenyum, "Perkenalkan kembali diriku, Ngai Tauk, Dun Smith." Ngai Tauk, salah satu nama sandi tim Beyonder dari gereja Dewi Malam yang disebutkan sebelumnya oleh Justice dan The Hangman. Klein tiba-tiba menyadari sesuatu. Dan berseru setelah menyadari sesuatu, "Kau bisa mengendalikan mimpi? Kau baru saja membuatku memimpikannya itu." Ngai Tauk Dun Smith kembali mengenakan topi hitamnya, menutupi garis rambutnya yang sedikit tinggi. Dengan mata abu-abu gelap, dia berkata, "Tidak. Aku hanya memasuki mimpimu dan memberikan juk yang diperlukan." Suaranya dalam dan menenangkan. Suaranya bergema melalui koridor yang remang-remang tanpa mengganggu mimpi indah orang lain dalam mimpi. Meskipun sebagian besar emosi yang biasanya ditekan dan berbagai pikiran gelap dalam diri Anda diperkuat, membuat semuanya tampak kacau, tidak masuk akal. Dan gila, semuanya berakar pada kenyataan karena kenyataan itu ada. Bagi para veteran seperti saya, semuanya sangat jelas. Dibandingkan dengan Anda yang sadar, saya lebih percaya pada Anda dalam mimpi Anda. Ini, manusia normal mana yang bisa mengendalikan mimpinya? Jika aku bermimpi tentang sesuatu di bumi, bukankah Dun Smith akan menyadarinya? Klein ketakutan dengan apa yang terjadi dalam mimpinya. Namun, ia segera merasa aneh. Ia ingat bahwa ia sangat tenang dan rasional, tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Sederhananya, rasanya tidak seperti mimpi sama sekali. Jadi, Dun Smith hanya melihat apa yang saya ingin dia lihat. Pikiran Klein berputar saat dia memperoleh secercah pemahaman. Apakah ini merupakan keuntungan yang didapat dari transmigrasi? Seperti memiliki tubuh dan jiwa yang istimewa? Atau apakah itu efek dari ritual peningkatan keberuntungan itu? Jadi, Tuan Smith, apakah Anda percaya bahwa saya benar-benar kehilangan ingatan? Klein mengatur pikirannya dan bertanya sebagai jawaban. Dun Smith tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya, dia menatapnya dengan tajam. Anda sebenarnya tidak terkejut dengan jalannya peristiwa? Pernah bertemu orang yang tidak percaya pada kekuatan Beyonders, dan mereka lebih suka percaya bahwa mereka belum benar-benar terbangun. Klein mengakui dengan singkat sambil berkata, "Mungkin, saya selalu berdoa, berharap ada kekuatan yang dapat membantu saya." Sebuah alur pemikiran yang menarik. Mungkin kau selamat bukan hanya karena kau beruntung. Dun mengangguk tanpa ekspresi. Sekarang aku dapat memastikan bahwa kau benar-benar kehilangan sebagian ingatanmu karena insiden itu, terutama yang terkait dengannya. Jadi,
Bolehkah aku kembali sekarang? Klein menghela napas panjang lega dalam hatinya saat dia menyelidiki. Dun memasukkan tangan ke dalam sakunya dan berjalan perlahan menuju Klein. Kegelapan di sekelilingnya menjadi tenang dan lembut. Tidak, kamu tetap harus ikut menemui ahlinya, katanya sambil tersenyum sopan. Kenapa? Klein bertanya tiba-tiba, lalu menambahkan. Kau tidak percaya dengan hasil dari mimpiku? Anda pasti bercanda, jika ahli itu ahli dalam hipnotis atau membaca pikiran dan sebagainya. Bukankah rahasia terbesar saya akan terbongkar? Konsekuensinya sungguh di luar imajinasi. Biasanya aku cukup rendah hati, tetapi aku masih percaya diri untuk hal-hal yang berhubungan dengan mimpi. Dun menjawab dengan tenang, namun, untuk hal-hal penting, tidak ada salahnya untuk mengonfirmasinya lagi. Ditambah lagi, spesialisasi kita terletak di berbagai bidang. Mungkin, dia bisa membantumu memulihkan sebagian ingatanmu. Tanpa menunggu Klein menjawab, suaranya berubah lebih dalam. Lagi kau terhubung dengan keberadaan buku catatan keluarga Antigonus itu. Apa? Klein membeku. Dun berhenti di depannya, menatap mata abu-abu Klein dengan tajam, dan berkata, di tempat kejadian bunuh diri, tidak ada satupun jejak buku catatan dari zaman keempat itu. Welk sudah meninggal, Naya sudah meninggal, kau satu-satunya petunjuk kami. Baiklah kalau begitu. Klein terdiam sejenak sebelum menghembuskan napas. Buku catatan yang hilang. Ini sungguh aneh. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan keberadaan buku catatan dari zaman keempat itu? Dun mengangguk pelan, lalu berjalan melewati Klein dan berkata, kunci pintumu dan ikut aku ke apartemen Welk. Pakarnya sudah menunggu kita di sana. Klein menarik napas dalam diam. Jantungnya berkencang karena ia merasa gelisah. Dia ingin menolak dan bahkan berniat untuk lari. Namun, dia yakin bahwa dengan apa yang terjadi dalam mimpinya, Dun Smith pasti akan meningkatkan level kewaspadaannya. Dan dengan perbedaan kekuatan antara manusia normal dan Beyonder, kecil kemungkinan untuk berhasil dengan menggunakan kekerasan. Dia pasti juga membawa pistol bersamanya. Dia juga pasti sudah berlatih menggunakan pistol itu. Banyak pikiran terlintas di benaknya, dan akhirnya Klein memilih menerima kenyataan. Baiklah. Aku hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah dan melihat bagaimana keadaan akan terungkap. Mungkin, kekuatan ajaib dalam mimpiku akan berlaku lagi. Kalau begitu, ayo kita pergi, kata Dun dengan nada acuh tak acuh. Klein berbalik dan mengikutinya. Setelah berjalan 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, Tuan Smith, saya ingin ke kamar mandi dulu. Awalnya aku keluar untuk ke kamar mandi. Dun tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia menatapnya tajam dan berkata, tidak masalah, Klein. Percayalah, aku jauh lebih kuat daripada yang bisa kau bayangkan di malam yang gelap. Di tengah malam yang gelap, Klein mengulang kalimat ini dalam hati. Dia tidak melakukan upaya nekat untuk melarikan diri dan dengan jujur menenangkan diri. Dia lalu membasuh wajahnya dengan air dingin, menenangkan dirinya sepenuhnya. Klein mengganti pakaiannya dan menutup pintu apartemennya. Dengan langkah pelan, Klein mengikuti Dun menuruni tangga dan berjalan menuju pintu masuk geng. Dalam suasana yang begitu tenang, Dun Smith membuka mulutnya dan tiba-tiba berkata, di akhir mimpi, mengapa kamu mencoba melarikan diri? Apa yang kamu takutkan? Klein langsung memikirkan jawabannya saat berkata, aku tidak ingat apa yang kulakukan di tempat Welk. Aku juga tidak ingat apakah aku terlibat langsung dalam kematian Welk dan Naya. Aku takut jika itu benar-benar terbukti sebagai perbuatanku. Aku lebih baik berjudi dan melarikan diri. Aku kemudian dapat memulai hidup baru di benua selatan.
Aku juga akan melakukan hal yang sama jika aku jadi kamu, kata Dun sambil mendorong pintu gedung, membiarkan angin tengah malam yang sejuk masuk untuk mengusir panas terik di dalam. Dia tidak takut Klein akan kabur saat dia menaiki kereta itu. Kereta itu persis seperti yang diimpikan Klein, kereta roda 4 yang ditarik oleh seekor kuda dan pengemudi kereta. Ada juga lambang polisi berupa pedang bersilang ganda yang membentuk mahkota yang diukir di sisi kereta. Klein mengikuti kereta itu. Di dalam, ada karpet tebal yang terhampar dan tempat itu dipenuhi dengan aroma yang menenangkan. Setelah duduk, ia mencari topik untuk diselidiki guna memperoleh informasi lebih lanjut. Tuan Smith, bagaimana maksud saya jika sang ahli mengonfirmasi bahwa saya benar-benar lupa sebagian ingatan saya? Dan tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa saya adalah pelaku atau korban. Apakah ini akan berakhir? Secara teori, ya, kami akan mencoba mencari buku catatan itu dengan cara lain. Selama masih ada, pasti bisa ditemukan. Tentu saja, sebelum itu, kami harus memastikan Anda tidak terkena kutukan atau tercium bau kakodemon dan tidak ada masalah psikologis terkait yang tersisa. Kami harus memastikan Anda dapat menjalani sisa hidup dengan damai dan sehat. Dun Smith tersenyum, senyum yang agak tidak biasa. Klein menangkap maksud ini dengan jelas, dan segera bertanya, secara teori? Ya, hanya secara teori. Dalam bidang pekerjaan ini, selalu saja terjadi hal-hal yang tidak lazim, dan tidak dapat dijelaskan. Dun menatap mata Klein dan berkata, kelanjutan atau akhir dari sesuatu bukanlah sesuatu yang dapat kita ramalkan atau kendalikan pada saat-saat tertentu. Misalnya, Klein benar-benar merasa takut sesaat. Kereta itu kencang melewati jalan yang hampir kosong. Dun mengeluarkan pipa tembakaunya dan mengendusnya, sambil berkata, ketika kita percaya bahwa segala sesuatunya telah berakhir, dengan segala sesuatunya kembali normal, hal itu akan muncul kembali dengan cara yang mengerikan dan mengerikan. Beberapa tahun lalu, kami menangani kasus tentang sekte jahat. Mereka melakukan pengorbanan hidup untuk menyenangkan dewa jahat dengan membuat para pengikutnya bunuh diri. Ketika salah satu pengikutnya terpilih, naluri bertahan hidupnya mengalahkan kebodohannya, keyakinan yang menyimpang, dan obat-obatan psikedelik. Dia diam-diam melarikan diri dan melapor ke polisi. Kasus itu diserahkan kepada kami. Itu adalah misi yang sangat kecil, karena tidak ada Beyonder dalam sekte itu. Dewa yang mereka sembah sebenarnya diciptakan secara acak oleh pemimpin mereka hanya demi uang dan kepuasan. Kemanusiaan hilang di sana. Kami hanya menggunakan 2 orang anggota, ditambah dengan dukungan dari kepolisian, untuk menumpas aliran sesat ini. Tidak ada yang lepas dari tanggung jawab. Untuk pelapor itu, kami juga memastikan bahwa tidak ada lagi bau setan yang tertinggal padanya. Dia tidak dikutuk dan tidak menderita gangguan mental apapun. Dia tidak memiliki masalah kepribadian atau penyimpangan lainnya, tidak ada apa-apa. Kemudian, ia memperoleh kemajuan yang lumayan dalam karirnya, menikah dengan seorang istri yang sangat baik, memiliki seorang putra dan seorang putri. Masa lalunya yang kelam tampak jauh darinya. Kengerian dan pertumpahan darah tampaknya telah sepenuhnya lenyap. Pada titik ini, Dun Smith tertawa dan berkata, namun pada bulan Maret tahun ini, meskipun memiliki kondisi keuangan yang baik dan istri yang penyayang serta anak-anak yang menggemaskan, dia mencekik dirinya sendiri hingga meninggal di kantornya sendiri. Cahaya bulan merah tua di luar jendela kereta menyinari Dun Smith. Pada saat itu, senyumannya yang tampak mengejek diri sendiri membuat Klein merasa teramat ngeri. Mencekik dirinya sendiri sampai mati. Klein menarik napas dalam-dalam,
seolah-olah melihat akhir tragisnya sendiri. Sekalipun aku berhasil lolos sekali, mungkin itu hanya sementara. Apakah ada cara untuk menyelesaikan ini sepenuhnya? Menjadi Beyonder untuk melawannya? Kereta kembali sunyi. Berbagai pikiran berkecamuk dalam benak Klein. Di tengah ingan yang canggung, kereta itu melaju lama sekali dengan kecepatan tinggi. Tepat saat Klein memutuskan untuk berkonsultasi dengan Dun Smith guna mencari solusi, kereta itu berhenti. Tuan Smith, kita sudah sampai di apartemen Well. Suara kusir kereta terdengar. Ayo turun. Dun merapikan mantel hitamnya yang panjangnya mencapai lutut. Oh, izinkan aku memperkenalkan terlebih dahulu. Penyamaran resmi sang ahli adalah cenayang paling terkenal di Kabupaten Awa. Klein menekan pikirannya yang lain dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu, siapa identitas aslinya? Dun membalikkan tubuhnya dan menoleh ke belakang. Dengan mata abu-abunya yang samar dia berkata, seorang medium roh sejati. Penguasa misteri bab 14, media. Orang medium sejati. Klein mengulang deskripsi ini dalam hati, dan tidak berbicara lagi. Dia mengikuti Dun Smith menuruni kereta. Tempat tinggal Welk di Tingen adalah rumah terpisah dengan taman. Jalan di luar gerbang logam berlubang itu memungkinkan 4 kereta kuda lewat sekaligus. Lampu jalan berjejer di sisi jalan setiap 50 meter. Lampu-lampu itu tampak berbeda dari yang pernah dilihat Klein di kehidupan sebelumnya. Lampu-lampu itu adalah lampu gas dan tinggi, setiap lampu kira-kira setinggi pria dewasa sehingga mudah untuk menyalakan lampu-lampu itu. Logam hitam itu menempel erat pada kaca, membentuk pola kotak-kotak, menghasilkan karya seni klasik yang menyerupai lentera kertas. Dingin dan hangat saling terkait sementara gelap dan terang hidup berdamai. Berjalan sepanjang jalan setapak yang diselimuti sinar matahari terbenam, Klein dan Dun Smith memasuki tempat sewaan Welk melalui gerbang logam yang terbuka sedikit. Di depan pintu masuk utama terdapat jalan semen yang mengarah langsung ke sebuah bungalow berlantai 2. 2 kereta kuda bisa lewat sekaligus. Ada taman di sebelah kiri dan halaman rumput di sebelah kanan. Aroma bunga yang samar dan menyenangkan bercampur dengan aroma rumput segar yang menyegarkan membuat orang merasa senang dan rileks. Begitu dia melangkah masuk, Klein menggigil dan mengintip sekelilingnya. Ia merasa bahwa di taman, di suatu tempat di halaman, di atap, di belakang ayunan, di suatu tempat di sudut yang gelap, ada sepasang mata yang sedang mengamatinya. Jelas tidak ada seorang pun di sini, namun Klein merasa seolah-olah dia berada di jalan yang ramai. Kontras aneh ini, perasaan aneh ini, membuatnya tegang. Rasa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Ada yang salah, serunya pada Dun. Ekspresi Dun tetap tidak berubah saat dia berjalan di sampingnya dan menjawab dengan tenang, abaikan saja mereka. Karena Nighthawk telah mengatakan demikian, Klein menahan perasaan ngeri karena tidak dapat melihat pelaku meskipun diikuti, dimata-matai, dan diamati. Selangkah demi selangkah, ia tiba di pintu masuk utama bungalow. Jika ini terus berlanjut, aku bisa gila. Saat Dun mengulurkan tangannya untuk mengetuk pintu, Klein segera berbalik. Bunga-bunga bergoyang tertiup angin, tanpa seorang pun terlihat. Masuklah, tuan-tuan. Sebuah suara yang dengar samar terdengar dari dalam rumah. Dun memutar kenop pintu, mendorong pintu terbuka, dan berkata kepada seorang wanita di sofa, "Dali, ada hasil." Lampu gantung di ruang tamu tidak menyala. 2 sofa kulit mengelilingi meja kopi marmer. Di atas meja ada lilin yang menyala, tetapi cahayanya memancarkan cahaya biru kobal. Cahaya itu menyelimuti ruang tamu, ruang makan, dan dapur yang setengah tertutup dengan warna aneh dan menyeramkan.
Di tengah sofa duduk seorang wanita berjubah hitam berkerudung yang mengenakan perona mata dan perona pipi biru. Gelang perak terbuka dengan liontin kristal putih tergantung di pergelangan tangannya. Saat pertama kali melihatnya, Klein merasakan firasat yang tidak dapat dijelaskan. Dia berpakaian seperti cenai sungguhan. Apakah dia membuat stereotip terhadap dirinya sendiri? Dali, medium dengan kecantikan yang luar biasa, melirik Klein dengan mata zamrudnya yang berbinar. Ia menatap Dunsmith dan berkata, semua roh asli telah menghilang, termasuk roh Welt dan Naya. Saat ini, semua bajingan kecil ini tidak tahu apa-apa. Roh, medium roh. Semua makhluk tak kasat mata yang memata-matainya sebelumnya adalah roh. Jumlah mereka begitu banyak. Klein melepas topinya dan meletakkannya di dadanya, membungkuk sedikit sambil berkata, "Selamat malam, Nyonya." Dunsmith mendesah. "Itu sulit, Dali, ini Klein Moretti. Coba kau dapatkan sesuatu darinya." Sang medium, Dali, segera mengalihkan pandangannya ke Klein. Ia menunjuk ke sebuah kursi berlengan dan berkata, "Silakan duduk." "Terima kasih." Klein mengangguk, melangkah beberapa langkah, dan duduk dengan patuh. Jantungnya berdebar kencang tak terkendali. Apakah aku akan selamat? Apakah aku berhasil melalui ini atau rahasiaku terbongkar? Semuanya bergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Dan hal yang membuatnya merasa paling tidak berdaya adalah karena ia tidak punya apapun untuk diandalkan. Ia hanya bisa menaruh harapannya pada keistimewaan bawaannya. Perasaan ini sungguh menyebalkan, pikir Klein dengan getir. Selanjutnya, Dun duduk di sofa dua dudukan di seberang Klein. Dali mengeluarkan 2 botol kaca seukuran ibu jari dari kantong pinggangnya. Mata zamrudnya tersenyum pada Klein saat dia berkata, "Aku butuh sedikit buan di sini. Lagi pula, kamu bukan musuh, aku tidak bisa memperlakukanmu dengan kasar. Itu mungkin membuatmu tidak nyaman atau membuatmu kesakitan. Itu bahkan mungkin meninggalkan beberapa efek samping yang serius padamu. Aku akan memberimu beberapa wewangian, membuatmu merasa lembut dan halus, yang akan membuatmu sedikit demi sedikit melepaskan diri sehingga kamu benar-benar dapat menikmati perasaan itu." Kedengarannya salah. Klein ternganga saat matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Duduk di seberangnya, Dun tertawa dan berkata, "Jangan merasa aneh. Kami berbeda dari orang-orang dari gereja Dewa Badai. Di sini, para wanita juga bisa menggoda pria secara verbal. Dalam hal ini, kau seharusnya bisa mengerti. Ibumu adalah penganut setewi. Kau dan saudaramu dulu menghadiri sekolah minggu di gereja. Saya mengerti, hanya saja saya tidak pernah menyangka dia akan menjadi seperti. Klein memberi isyarat, karena dia tidak dapat menemukan kata yang tepat. Dia hampir saja mengucapkan terjemahan langsung untuk pengemudi veteran 1. Dun melengkungkan sudut mulutnya ke atas dan berkata, "Jangan khawatir. Sebenarnya, Dali jarang melakukan ini. Dia hanya ingin menggunakan metode ini untuk menenangkanmu. Dia lebih suka mayat daripada pria." "Kau membuatku terdengar mesum," sela Dali sambil tersenyum. Dia membuka salah satu botol kecil dan meneteskan beberapa tetes ke nyala lilin biru terang. Vanila malam, bunga tidur, dan kamomil, semuanya disuling dan diekstrak untuk membentuk sari bunga aromatik ini. Saya menyebutnya Amanta, yang berarti ketenangan dalam bahasa Hermes. Aromanya sungguh menakjubkan. Selagi mereka mengobrol, nyala lilin berkedip-kedip, menguapkan saripati bunga dan memenuhi ruangan dengan aromanya. Aroma yang sangat memikat tercium di hidung Klein. Ia tidak lagi merasa tegang. Ia langsung merasa tenang seolah-olah sedang menatap kegelapan malam yang sunyi. Botol ini disebut mata roh.
Kulit dan daun pohon drago dan poplar dijemur selama 7 hari dan direbus 3 kali. Kemudian, direndam dalam anggur lanti. Tentu saja, akan ada beberapa mantra saat kita melakukannya. Saat Dali mendeskripsikan cairan itu, zat kuning itu menetes ke nyala lilin biru kobal. Mencium aroma anggur yang harum, Klein menyadari bahwa nyala lilin menari liar. Kilauan eyeshadow dan blush on biru Dali bersinar aneh, sampai-sampai dia melihat 2 kali. Ini adalah uluran tangan yang hebat untuk mediumship. Ini juga merupakan saripati bunga yang cukup mempesona. Seperti yang dijelaskan Dali terus-menerus, Klein merasa seolah-olah suaranya datang dari segala arah. Bingung, Klein melihat sekeliling dan menyadari bahwa semuanya bergoyang dan kabur. Ia merasa seperti diselimuti oleh lapisan demi lapisan kabut. Bahkan tubuhnya bergoyang saat kabut menghilang sebelum ia mulai melayang dan kemudian kehilangan keseimbangan. Warna-warna berpadu seperti lukisan impresionis, merah lebih merah, biru lebih biru, dan hitam lebih hitam, tampak lebih dari biasanya. Suasananya seperti mimpi dan kabur. Bisikan-bisikan jelas dari sekeliling terdengar seolah-olah ratusan dan ribuan orang yang tidak terlihat sedang berdebat. Rasanya mirip dengan ritual peningkatan keberuntungan yang pernah kulakukan sebelumnya, tapi tanpa kegilaan yang membuat kepalamu terasa ingin meledak. Klein melihat sekeliling dan berpikir penuh tanya. Pada saat ini, pandangannya tertuju pada sepasang mata yang sebening kristal seperti zamrud. Di atas sofa yang buram, duduklah Dali dalam balutan jubah hitam. Anehnya, tatapannya terpusat pada ujung kepala Klein. Dia tersenyum dan dengan suara lembut, berkata, "Perkenalkan diri saya dengan baik. Saya adalah spirit medium, Dali. Aku masih bisa berpikir rasional. Seperti saat aku mengikuti ritual peningkatan keberuntungan dan pertemuan itu." Pikiran itu terlintas di benak Klein saat dia sengaja bersikap bingung dan berkata, "Halo. Dunia mental manusia sangatlah luas. Banyak rahasia yang tersembunyi di dalam pikiran. Lihatlah lautan, apa yang kita ketahui tentangnya hanyalah di tingkat yang dangkal. Namun pada kenyataannya, jauh di dalam lautan, ada bagian yang lebih besar yang tak terlihat. Selain pulau-pulau, ada seluruh lautan. Ada langit tanpa batas yang melambangkan dunia spiritual. Kamu adalah roh dari tubuhmu. Kamu tidak hanya tahu tentang pulau-pulau di atas sana, tetapi kamu juga tahu tentang hal-hal yang tersembunyi di bawah laut, serta seluruh lautan. Apapun yang ada pasti meninggalkan jejak. Kenangan dangkal tentang pulau-pulau mungkin terhapus, tetapi apa yang tertinggal di bawah laut dan seluruh samudra pasti akan memiliki proyeksi yang sesuai di dalamnya. Dali terus berbicara, menyihir Klein. Angin dan bayangan samar di sekitarnya mengambil bentuk yang sama. Seolah-olah jiwa Klein sepenuhnya terungkap dalam bentuk lautan, menunggunya untuk mencari dan menemukan. Klein mengamati dengan sabar, sembari sesekali mengaduk lautan. Kemudian, dengan suara ringan, ia menjawab, "Tidak. Aku tidak ingat. Aku sudah lupa." Dia mengungkapkan penderitaannya pada tingkat yang tepat. Dali mencoba membimbingnya sekali lagi, tetapi Klein yang berpikiran jernih tidak terpengaruh. "Baiklah. Kita akhiri saja di sini. Kau boleh pergi, meninggalkan." Suara lembut itu bertahan dan Dali menghilang. Angin dan bayangan mulai mereda saat aroma halus dan aroma anggur aromatik menjadi lebih jelas lagi. Warna-warna kembali ke keadaan normal dan perasaan kabur itu tidak ada lagi. Tubuh Klein bergetar, dan ia menemukan keseimbangannya lagi. Ia membuka matanya, yang tidak pernah ia ingat pernah ditutup, dan melihat lilin dengan api biru terang masih ada di hadapannya.
Dun Smith masih beristirahat dengan nyaman di sofa. Begitu pula dengan Dali yang mengenakan jubah berkerudung hitam. Mengapa kau menggunakan teori yang dimiliki oleh sekelompok orang gila yang jahat, yaitu alkemis psikologi? Dun mengernyitkan alisnya dan menatap Dali. Saat Dali menyingkirkan 2 botol kecil itu, dia menjawab dengan, menurutku itu cukup akurat. Setidaknya, itu sesuai dengan beberapa hal yang pernah kusentuh sebelumnya. Tanpa menunggu jawaban Dun, Dali mengangkat bahu dan berkata, orang licik ini tidak meninggalkan satupun jejak. Mendengar ini, Klein menghela napas lega. Dengan sok tahu, dia bertanya, oh, sudah berakhir. Apa yang terjadi? Rasanya seperti aku baru saja tidur siang. Itu berhasil, kan? Syukurlah, saya memiliki ritual peningkatan keberuntungan sebagai latihan. Anggap saja begitu. Dun memotong pembicaraannya dan menatap Dali. Apakah kau sudah memeriksa mayat Welt dan Naya? Mayat-mayat itu bisa memberitahu kita lebih banyak dari yang bisa Anda bayangkan. Sayang sekali Welt dan Naya memang bunuh diri. Kekuatan yang mendorong mereka melakukan itu patut ditakutkan. Tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Dali berdiri dan menunjuk lilin. Aku butuh istirahat. Cahaya biru kobal menghilang, dan rumah itu langsung dibanjiri warna merah tua yang kabur. Selamat, kau boleh pulang sekarang. Tapi ingat, jangan ungkapkan kejadian ini pada orang-orang yang kau sayangi. Kau harus berjanji, kata Dun sambil menuntun Klein ke pintu. Terkejut, Klein bertanya, apakah tidak perlu memeriksa kutukan atau jejak yang ditinggalkan oleh roh-roh jahat? Dali tidak menyebutkan apapun tentang itu, jadi tidak perlu, jawab Dun singkat. Klein menjadi tenang. Saat pikiran tentang kekhawatirannya sebelumnya muncul di benaknya, dia bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana saya yakin bahwa aku akan terbebas dari masalah mulai sekarang? Jangan khawatir. Dun mengernyitkan bibirnya dan berkata, berdasarkan statistik insiden serupa di masa lalu, 80% korban selamat dari insiden itu tidak mengalami efek samping yang mengerikan. Ya, ini berdasarkan apa yang aku ketahui, kurang lebih. Lalu, masih ada 1/5 dari jiwa-jiwa malang itu. Klein tidak berani mencoba peruntungannya. Kalau begitu, kau bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami sebagai staf sipil. Dengan cara ini, bahkan jika ada pertanda, kami bisa menemukannya tepat waktu, kata Dun santai sambil mendekati kereta. Atau jadilah Beyonder. Lagi pula, kami bukan pengasuh anak. Kami tidak bisa mengasuhmu sepanjang hari dan bahkan mengawasi apa yang kau lakukan dengan wanita. Bisakah saya? Klein mempertanyakan pernyataan itu. Tentu saja, dia tidak berharap banyak. Lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa menjadi bagian dari Nighthawks dengan mudah dan mendapatkan kekuatan Beyonders? Itulah kekuatan Beyonders. Dun berhenti sejenak, lalu menoleh ke samping untuk menatapnya. Bukannya kamu tidak bisa? Tergantung. Apa? Perubahan kata-katanya mengejutkan Klein. Klein menatap kosong ke samping kereta sebelum menjawab. Benarkah? Siapa yang kamu bohongi? Apakah semudah itu menjadi Beyonder? Dun tertawa ringan, mata abu-abunya tersembunyi di balik bayangan kereta. Kau tidak percaya padaku, ya? Sebenarnya, saat kau menjadi Nighthawk, kau kehilangan banyak hal. Misalnya, kebebasan. Meskipun kita tidak membicarakan hal ini sekarang, ada masalah lain. Pertama, Anda bukan anggota pendeta atau penganut agama tertentu. Anda tidak dapat memilih apapun yang Anda inginkan atau memilih pendekatan yang paling aman. Dan kedua, Dun memegang gagang pintu dan melompat ke kereta sambil melanjutkan. Di antara kasus-kasus yang kami, Mandated Punisher,
machinery heavy mine, dan peradilan lainnya, harus tangani setiap tahun. Seperempatnya adalah hasil dari Beyonders yang kehilangan kendali. Seperempat. Beyonders yang kehilangan kendali. Klein tercengang. Tepat saat itu, Dun menoleh sedikit. Matanya yang abu-abu tampak dalam. Tanpa tanda-tanda senyum, ia melanjutkan, dan di seperempat kasus, sebagian besar dari mereka adalah rekan satu tim kami. Penguasa misteri bab 15, undangan. Gelombang emosi yang bergejolak muncul di hati Klein setelah mendengar Dun. Secara naluriah, dia berkata, "Kenapa? Apakah Beyonders memiliki bahaya tersembunyi yang serius?" Sedemikian seriusnya sehingga peradilan internal gereja dan Beyonders, yang menangani fenomena aneh, juga rentan terhadap masalah. Dun melangkah masuk ke dalam kereta dan duduk kembali di kursinya. Ekspresi dan nada bicaranya tetap sama. "Ini bukan sesuatu yang perlu kamu pahami. Ini juga bukan sesuatu yang dapat kamu pahami, kecuali kamu menjadi salah satu dari kami." Klein terdiam sesaat, lalu ia duduk dan bertanya dengan nada setengah ragu dan setengah bercanda. "Jika saya tidak mengerti, bagaimana mungkin saya bisa mengambil keputusan untuk bergabung?" Dan tidak bergabung berarti Klein tidak bisa mengerti. Ini akan berakhir dengan kebuntuan. Dun Smith mengeluarkan pipa itu sekali lagi, menempelkannya di hidungnya, dan menghirupnya. "Anda mungkin salah paham, seorang staf sipil juga salah satu dari kami. Dengan kata lain, selama aku menjadi salah satu anggota staf sipilmu, aku akan mampu memahami rahasia-rahasia yang relevan, mencari tahu bahaya-bahaya tersembunyi yang mengganggu Beyonder, dan bahaya-bahaya yang mungkin ditemui, serta mempertimbangkan apakah aku ingin menjadi Beyonder nanti." Klein menata ulang pikirannya dan memparafrasekan apa yang telah dibagikan Dun. Dun tersenyum dan berkata, "Ya, memang begitu, kecuali satu hal. Anda tidak bisa begitu saja menjadi Beyonder hanya karena Anda menginginkannya karena setiap gereja akan bersikap sama ketatnya dalam aspek ini. Akan aneh jika gereja tidak ketat." Klein mengejek dalam hati, seraya menambahkan dengan nada yang lebih intens disertai bahasa tubuh yang lebih tegas, "Bagaimana dengan anggota staf sipil? Ini juga harus cukup ketat, kan? Tidak akan ada masalah jika itu kamu," kata Dun dengan kelopak mata setengah tertutup sambil mengembuskan pipa dengan wajah yang agak rileks. Namun, dia tidak menyalakannya. "Kenapa?" tanya Klein saat dia kembali diliputi keraguan. Pada saat yang sama, dia bercanda dalam hati. "Jadi keunikan dan halo saya sebagai seorang transmigrator itu bagaikan kunang di malam hari, begitu terang dan menonjol." Dun membuka kelopak matanya yang setengah tertutup. Matanya yang berwarna perak memantulkan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. "Pertama, Anda berhasil bertahan hidup tanpa bantuan kami dalam situasi seperti ini. Kualitas luar biasa tertentu tidak ada pada orang lain. Misalnya, keberuntungan. Orang yang beruntung seringkali disambut." Melihat ekspresi Klein berubah kosong, Dun tersenyum kecil. "Baiklah, anggap saja ini sebagai pernyataan yang lucu. Kedua, Anda lulusan jurusan sejarah dari Universitas Koi, ini adalah sesuatu yang sangat kami butuhkan." Meskipun seorang penganut dewa badai, Lemmy, memandang wanita dengan cara yang menjijikkan, pandangannya tentang masyarakat, humaniora, ekonomi, dan politik tetap tajam. Ia mengatakan sebelumnya bahwa bakat adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan perkembangan positif, suatu hal yang sangat saya setujui. Menyadari bahwa Klein sedikit mengernyitkan alisnya, Dun dengan santai menjelaskan, "Anda seharusnya dapat membayangkan bahwa kita sering menemukan dokumen dan benda dari zaman keempat atau sebelumnya.
Banyak aliran sesat dan bidat telah mencoba untuk mendapatkan kekuasaan dari benda-benda ini. Terkadang, mereka sendiri dapat menyebabkan hal-hal yang aneh dan mengerikan. Kecuali Beyonders di bidang khusus, kebanyakan dari kita tidak pandai dalam pelajaran, atau telah melewati usia tersebut. Setelah mengatakan itu, Dun Smith menunjuk kepalanya sendiri, dan sudut mulutnya sedikit seolah-olah dia sedang mengejek dirinya sendiri. Ia kemudian berkata, pengetahuan yang kering dan membosankan itu selalu membuat kita tertidur. Bahkan orang yang tidak bisa tidur pun tidak dapat menahannya. Di masa lalu, kami akan bekerja sama dengan para sejarawan atau arkeolog, tetapi ini menimbulkan risiko terbongkarnya rahasia. Dan kemalangan mungkin menimpa para profesor dan profesor madya yang tidak terlibat ini. Oleh karena itu, penambahan seorang profesional di jajaran kami sulit untuk ditolak. Klein mengangguk pelan dan menerima penjelasan Dun. Dengan pikirannya yang tak menentu, ia bertanya, lalu mengapa kau tidak langsung, merawatnya? Dun melanjutkan, ini membawa saya ke poin ketiga, yang juga merupakan poin terakhir dan terpenting. Anda telah melalui cobaan yang sama, jadi mengundang Anda tidak melanggar klausul kerahasiaan. Sehubungan dengan pengembangan orang lain, saya akan menanggung tanggung jawab pengungkapan jika gagal. Sebagian besar anggota tim kami, anggota staf sipil kami, berasal dari dalam gereja. Setelah Klein selesai mendengarkan dengan diam, ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa Anda begitu ketat dalam menjaga kerahasiaan? Bukankah menyebarkan berita secara terbuka kepada lebih banyak orang dan meningkatkan kesadaran akan mengurangi kemungkinan kesalahan serupa terjadi lagi? Ketakutan terbesar berasal dari rasa takut terhadap hal yang tidak diketahui. Kita dapat membuat hal yang tidak diketahui menjadi diketahui. Tidak. Kebodohan manusia berada di luar imajinasi Anda. Itu justru menyebabkan semakin banyak orang meniru tindakan tersebut, menciptakan lebih banyak kekacauan dan insiden yang lebih parah. Dun Smith menggelengkan kepala dan menjawab. Klein mengakui hal itu dan membalas dengan penuh pencerahan, satu-satunya pelajaran yang dapat dipelajari manusia dari sejarah adalah bahwa manusia tidak memperoleh pelajaran apapun dari sejarah. Dan mereka selalu mengulang tragedi yang sama. Kutipan terkenal dari Kaisar Roselle itu memang penuh dengan makna filosofis. Dun setuju, Kaisar Roselle mengatakan itu. Senior transmigrator ini benar-benar tidak memberi kesempatan kepada pendatang baru untuk berpura-pura. Klein tidak tahu bagaimana menindaklanjuti kata-kata Dun. Dun menoleh dan menatap keluar kereta kuda. Cahaya kuning redup dari lampu jalan saling untuk memperlihatkan kemegahan peradaban. Ada wacana serupa di dalam lembaga peradilan gereja-gereja besar. Ini mungkin menjadi alasan utama kerahasiaan yang ketat dan larangan bagi orang awam untuk mengetahuinya. Ada apa? Tanya Klein karena rasa penasarannya meningkat, senang karena dia tampaknya memata-matai rahasia. Dun menoleh, otot-otot wajahnya tertarik sedikit sehingga hampir tidak terlihat. Keimanan dan ketakutan mendatangkan masalah. Lebih banyak keimanan dan lebih banyak ketakutan mendatangkan lebih banyak masalah, sampai semuanya hancur. Setelah mengatakan hal itu, Dun menandatangani, selain berdoa memohon berkat dan pertolongan dari para dewa, manusia tidak dapat menyelesaikan masalah besar mereka yang sebenarnya. Keyakinan dan ketakutan mendatangkan masalah. Semakin banyak keyakinan dan semakin banyak ketakutan mendatangkan semakin banyak masalah. Klein membacanya dalam hati, tetapi dia tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Yang terjadi selanjutnya adalah ketakutan akan ketidakpastian yang datang dari sesuatu yang tidak diketahui. Ketakutan itu seperti bayangan gelap yang terbentuk oleh lampu jalan di luar. Dalam kegelapan tanpa cahaya,
Tampak seolah-olah ada sepasang mata yang tampak tidak berperasaan dan mulut yang terbuka lebar. Saat kuda itu berlari kencang dan lincah sementara roda kereta kuda itu terus melaju dengan Iron Cross Street di depan mata, Dun tiba-tiba memecah kesunyian dan secara resmi mengundang Klein. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami sebagai staf sipil? Dalam benak Klein, berbagai pikiran muncul, membuatnya bingung. Ia merenung dan bertanya, bisakah saya punya waktu untuk mempertimbangkan? Karena masalah ini berimplikasi serius, dia tidak bisa mengambil keputusan dengan tergesa-gesa dan gegabah. Tidak masalah, balas saja sebelum hari Minggu, Dun mengangguk dan menambahkan. Tentu saja, ingatlah untuk merahasiakannya dan jangan ungkapkan informasi tentang Well kepada siapapun, termasuk saudara laki-laki dan perempuanmu. Jika ini dilanggar, mereka tidak hanya akan mendapat masalah, tetapi kamu mungkin juga harus menghadiri pengadilan khusus. Baiklah, jawab Klein serius. Kereta itu sekali lagi terdiam. Melihat mereka hampir sampai di Iron Cross Street dan hampir sampai di rumah, Klein tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Dia ragu-ragu beberapa detik sebelum bertanya, Tuan Smith, gaji dan tunjangan seperti apa yang diterima staf sipil? Ini adalah pertanyaan serius. Terkejut sesaat, Dun langsung tersenyum dan menjawab, tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang masalah ini. Dana kami dijamin oleh gereja dan departemen kepolisian. Bagi staf sipil yang baru terdaftar, gaji mingguan ditetapkan sebesar 2 pound dan 10 soli. Ada tambahan 10 soli sebagai kompensasi atas risiko dan kerahasiaan. Semua ini akan bertambah hingga total 3 pound. Ini tidak lebih buruk daripada dosen universitas yang sudah dilantik. Setelah itu, gaji Anda akan naik secara bertahap sesuai dengan pengalaman dan kontribusi Anda. Sedangkan untuk staf sipil, kontraknya umumnya 5 tahun. Setelah 5 tahun, Anda bisa berhenti secara normal jika Anda tidak lagi bersedia untuk tinggal. Anda hanya perlu menandatangani perjanjian kerahasiaan seumur hidup dan Anda tidak diperbolehkan meninggalkan Tingen sampai izin diberikan. Jika Anda ingin pindah ke kota lain, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mendaftar ke Nighthawk setempat. Ngomong-ngomong, tidak ada akhir pekan dan Anda hanya bisa bekerja secara bergiliran. Setiap saat, harus ada 3 staf sipil yang bertugas dan jika Anda ingin pergi ke selatan atau Teluk Desi untuk berlibur, Anda harus mengaturnya dengan rekan kerja Anda. Tepat saat Dun selesai berbicara, kereta kuda itu berhenti dan gedung apartemen tempat Klein dan saudara-saudaranya tinggal muncul di samping. Sekarang aku mengerti, Klein berbalik dan berjalan menuruni kereta kuda. Dia berhenti di samping dan bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Smith, di mana aku bisa menemuimu setelah aku mengambil keputusan? Dun tertawa pelan dan dalam sebelum berkata, pergilah ke Hound Pub di Basic Street dan temui bos mereka, Wright. Katakan padanya bahwa kamu ingin menyewa pasukan tentara bayaran kecil untuk sebuah misi. Hah? Tanya Klein bingung. Lokasi kami juga dirahasiakan. Sebelum Anda setuju untuk menjadi salah satu dari kami, saya tidak dapat memberitahu Anda secara langsung. Baiklah, Tuan Klein Moretti, saya juga berharap Anda tidur nyenyak malam ini, Dun tersenyum sambil berkata. Klein melepas topinya dan memberi hormat, memperhatikan laju kereta kuda yang berangkat berangsur-angsur bertambah cepat. Dia mengeluarkan arloji sakunya. Klik menekannya hingga terbuka dan melihat bahwa saat itu baru lewat pukul 4 pagi. Jalanan dipenuhi angin sepoi-sepoi yang sejuk dan menenangkan. Cahaya kuning redup dari lampu jalan menerangi sekelilingnya. Klein menarik napas dalam-dalam dan menikmati keheningan malam di sekelilingnya. Distrik yang paling ramai dan berisik di siang hari bisa jadi sangat sepi dan sunyi di malam hari.
Hal ini sangat kontras dengan pengamatan dan pemanggilan arwah yang sunyi di kediaman Weld. Baru pada saat itulah Klein menyadari bahwa bagian belakang kemeja linennya tanpa disadari basah oleh keringat, dingin dan lembab. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak